Kompas Bisnis kembali untuk Anda bersama saya Glenny Soktania. Saudara, besok 1 Oktober 2021 tepat dengan peringatan kesaktian Pancasila, 4 pelabuhan BUMN yaitu Pelindo 1, 2, 3, dan 4 secara resmi terintegrasi. Singkatnya adalah merger. Aksi penggabungan korporasi ini sebenarnya merupakan ciri khas Mas Menteri BUMN Erick Thohir. Integrasi bisnis ini diharapkan mengantarkan Pelindo go internasional dan digadang-gadang seperti akan menjadi operator peti kemas terbesar ke-8 di dunia. Lalu seperti apa keuntungan yang didapat oleh ekonomi Indonesia dengan meleburnya aset senilai 112 triliun rupiah? Kami bahas secara singkat untuk Anda. Pertama adalah penurunan biaya logistik sebesar 1,6% terhadap PDB. Saat ini biaya logistik Indonesia ini masih cukup mahal, saudara. Yaitu adalah 23% dari PDB. Masih kalah dengan negara tetangga seperti Singapura yang 8% dan juga Malaysia sebesar 13%. Biaya logistik di Indonesia saat ini dianggap tak mampu bersaing. Tapi merger Pelindo ini diharapkan mampu menekan tingginya biaya logistik khususnya di lalu lintas laut. Kedua, cuan selanjutnya adalah peningkatan PDB 1,1% produk domestik bruto. Dengan turunnya biaya logistik ini berpengaruh pada indeks kemudahan berinvestasi. Jadi kalau biaya dan perputarannya makin efisien, ini bisa menarik perhatian investor untuk bergabung ke Indonesia. 1,1%, saudara. Bahkan ini tidak hanya di Pulau Jawa, namun juga ini bisa ke seluruh penjuru Indonesia. Selanjutnya adalah cuan yang ketiga adalah bagaimana meningkatkan pemasukan negara hingga 8 triliun rupiah dari 2021 hingga 2025. Pendapatan negara melalui dividen dan pajak akan sejalan dengan meningkatnya keuntungan perusahaan dan juga membuka peluang masuk investasi. Dan yang keempat, tidak kalah penting, bagaimana integrasi Pelindo ini bisa membuka lapangan pekerjaan. Lebih dari 1.000 lapangan pekerjaan. Dan ini juga akan menjadi hal yang baru, angin segar tentunya ya. Meskipun akan di-merger, anak perusahaan Pelindo 1, 2, 3, dan 4 akan tetap menjalankan fungsinya lewat subholding. Tidak ada PHK dalam proses merger. Sebaliknya, justru akan semakin banyak lapangan pekerjaan yang diserap dan integrasi ini berpotensi menciptakan kreativitas atau bisnis baru dengan standar yang sama dari Sabang hingga Merauke. Asal sesuai target dan rencana yang mulus, merger pelabuhan milik negara ini akan memberikan multiplier efek yang dahsyat. Dan apa saja yang jadi target gebrakan merger Pelindo 1-4? Berikut penjelasan Kartika Wirjoatmojo, Wakil Menteri BUMN. Menekankan beberapa hal. Yang pertama adalah bagaimana agar dengan merger ini strategi pengembangan kepelabuhan nasional bisa dijadikan satu roadmap yang terintegrasi. Yang tadinya 4 Pelindo ini adalah 4 perusahaan pelabuhan yang terbagi secara regional. Dengan adanya penggabungan ini tentunya kita bisa merencanakan secara nasional strategi kepelabuhanan secara terintegrasi. Yang kedua yang tidak kalah penting adalah standarisasi operasional dan pelayanan, sehingga dari sisi efisiensi bagi pengguna pelabuhan dan juga kecepatan pelayanan dan ketepatan pelayanan bisa terstandarisasi di seluruh pelabuhan yang ada dari Sabang sampai Merauke. Yang ketiga adalah alokasi penggunaan capital expenditure atau investasi yang lebih optimal, di mana perencanaan investasi kita bisa dilakukan secara nasional dan bisa optimal karena kita melihat seluruh pelabuhan yang ada dari Sabang sampai Merauke. Dan tentunya juga ini yang keempat bisa meningkatkan kemampuan Pelindo dari sisi pendanaan dan investasi karena kita menggabungkan aset yang sangat besar dari Sabang sampai Merauke. Apakah Pelindo mampu membuat gebrakan terutama biaya logistik yang lebih rendah hingga menciptakan multiplier efek yang merata dari Sabang sampai Merauke? Kompas TV sudah bersama akademisi Universitas Indonesia Toto Pranoto yang sekaligus merupakan pengamat BUMN. Selamat pagi, Pak Toto. Selamat pagi, Glenny. Besok 1 Oktober, Pelindo ini akan merger, Pak. Pelindo 1, 2, 3, dan 4 akan terintegrasi. Menurut Bapak, apakah integrasi ini bisa menyelesaikan permasalahan dwelling time yang begitu panjang yang hingga saat ini masih dikeluhkan oleh para pengusaha? Ya, soal dwelling time ini kan memang soal pelik ya, sudah dikeluhkan sejak beberapa tahun terakhir ya. Jadi adalah bagaimana kemampuan pelabuhan sebetulnya
mengurai berbagai macam tanda petik kemacetan ya yang ada dari sisi pengelolaan kontainer misalnya, sehingga mereka bisa lebih cepat lagi proses layanannya. Dan seperti sudah disebutkan juga bahwa salah satu problem adalah bagaimana pelabuhan-pelabuhan di Indonesia di bawah Pelindo ini bisa bekerja semakin cepat dan efisien ya, sehingga soal dwelling time ini juga bisa diselesaikan dengan lebih cepat. Jadi saya kira upaya yang dilakukan oleh pihak Kementerian BUMN dengan ide untuk menyatukan atau merger ya 4 Pelindo ini diharapkan bisa meningkatkan ya kemampuan mereka dari sisi operasional dan efisiensi, sehingga harapannya dwelling time ini juga ke depan bisa segera diatasi ya, diurai dengan lebih baik. Ya, dwelling time-nya masih cukup panjang, diharapkan bisa efisien. Setidaknya boleh dijelaskan sedikit Pak, dielaborasi lagi, bagian mana yang harus diefisienkan? Misalnya perjalanan lalu lintas lautnya kah, atau lalu lintas daratnya kah, atau ada hal-hal lain yang bisa ditekan supaya bisa jauh lebih cepat lagi Pak? Ya, ini dwelling time ini kan soal ekosistem yang tidak cuma melibatkan pelabuhan ya, tapi juga melibatkan beberapa fungsi yang lain sekaligus ya. Di situ ada berbagai macam fungsi yang ada dalam pelabuhan, dan itu juga melibatkan pihak-pihak ya, baik dari stakeholders kementerian yang berbeda, kemudian juga ada institusi kaitannya dengan soal pergunaan, transportasi darat, dan lain-lain. Jadi saya kira ini masalahnya adalah masalah sinkronisasi ya, baik dari sisi pelabuhannya maupun sisi-sisi yang mensupport pelabuhan. Jadi kalau hal-hal ini kemudian nanti bisa disinkronkan, saya kira akan bisa membuat pergerakan dari sisi pengelolaan dwelling time bisa menjadi lebih baik. Dan saya kira dengan adanya satu merger ya terhadap pelabuhan ini akan membuat standarisasi menjadi lebih mudah dilakukan. Sehingga mudah-mudahan nanti soal dwelling time ini bisa diselesaikan dengan lebih baik lagi. Ya, selain durasi dwelling time yang cukup panjang, yang jadi kendala yang dikeluhkan pengusaha adalah biayanya yang cukup mahal Pak. Kita kan masih 23% dari PDB. Ini diproyeksikan, diharapkan keuntungan ekonomi yang pasca integrasi ini adalah turun 1,6%. Mungkinkah hal ini terjadi, Pak? Ya, ini kalau soal masalah biaya logistik ya yang relatif masih tinggi, ini kan tentu melibatkan bukan cuma hanya pelabuhan ya, tapi juga misalnya kesiapan infrastruktur yang lain yang mendukung supaya pelabuhan juga bisa beroperasi dengan efisien begitu ya. Tapi kalau kemudian di satu sisi nanti kita bisa lakukan upaya-upaya efisiensi yang lebih baik ya dengan adanya merger Pelindo ini, maka tentunya mereka juga bisa menurunkan cost structure-nya dengan lebih baik, sehingga nanti layanan kepada pengguna dari pelabuhan juga bisa dilakukan dengan harga yang lebih affordable gitu ya. Sehingga nanti mudah-mudahan secara nasional ekonomi bisa kembali berdenyut karena daya saingnya ya. Pengguna pelabuhan juga bisa menjadi lebih baik lagi. Ya, apa yang pertama-tama ini kan sebuah langkah baru, kita punya 4 perusahaan BUMN, 1, 2, 3, 4, digabung begitu ya. Langkah yang paling awal yang harus dibenahi Pelindo untuk bisa memberikan multiplier efek ekonomi, terutama pemerataan investasi Pak, dari Sabang sampai Merauke ini seperti apa Pak? Ya, yang paling penting kan sebetulnya pada saat dimulai di merger menjadi satu, itu kan tentu menyatukan 4 perusahaan yang tadinya berdiri masing-masing berbeda-beda ya. Sehingga kemudian perlu ada suatu model di mana misalnya standarisasi ya terhadap layanan itu bisa lebih diintegrasikan menjadi lebih baik begitu ya. Dan itu kan akan pasti membutuhkan waktu lah begitu ya. Kalau standarisasinya sudah bisa mulai dijalankan, tentu berikutnya adalah bagaimana memberikan layanan yang lebih terintegrasi kepada para user pelabuhannya begitu ya. Nah kalau hal-hal semacam itu bisa dilakukan dengan cepat, saya kira quick wins ya dari adanya merger Pelindo ini menjadi satu perusahaan mungkin akan bisa terlaksana dengan lebih cepat begitu. Dan ini saya kira membutuhkan suatu model transformasi yang lebih cepat begitu ya di sisi Pelindonya sendiri, sehingga nanti layanan-layanan mereka bisa menjadi lebih baik ke depannya. Ya, standarisasi ini harus diterapkan di awal sehingga tidak ada ketimpangan lagi ya Pak. Jadi memang Pelindo manapun, anak perusahaan manapun punya standar yang sama, bisa juga membuka peluang investasi. Kalau kita bicara merger ini kan integrasi ya Pak, ini disatukan dalam satu nama yang baru yaitu PT Pelabuhan Indonesia. Namun nyatanya di Pelindo ini tetap akan ada subholding Pak. Apakah menurut Bapak ini efisien? Ya, kalau tadinya kan berdiri masing-masing, mereka dibagi baik geografis saja misalnya, mulai dari Pelindo 1 sampai 4. Kadang-kadang dalam situasi seperti ini, salah satu hal yang menjadi disadvantage adalah bahwa kemudian terjadi persaingan di antara mereka sendiri begitu ya, dalam rangka untuk bisa merebut kapal, untuk bisa masuk ke pelabuhannya. Kadang-kadang ini menjadi sesuatu yang menjadi tidak sinergis lah begitu ya. Nah sekarang menjadi satu hasil merger ini, saya kira kan nanti
fungsi-fungsi itu bisa lebih dikoordinasikan dengan lebih baik. Sehingga Pelindo hasil merger ini nanti mungkin bisa lebih fokus kepada kira-kira what kind of business ke depan yang mereka akan kembangkan begitu ya. Sehingga kalau kita baca dokumennya bisa nanti akan ada subholding kaitannya dengan siapa yang fokus di kaitannya dengan pengelolaan peti kemas atau non peti kemas ya. Nanti mana lagi yang dia akan fokus lagi pada pengembangan kawasan industri dan hinterlandnya begitu ya, sama port services begitu ya. Dengan adanya pembagian dalam sisi bisnis yang berbeda-beda tapi bisa diintegrasikan, itu saya kira akan bisa membuat daya saing dan value creation ya dari Pelindo hasil merger ini menjadi lebih kuat begitu ya. Karena sisi persaingan internalnya sudah bisa dikurangi dan kemudian mereka akan bisa lebih fokus pada pengembangan bisnis yang akan nanti menjadi tanggung jawab masing-masing subholding tadi. Jadi menarik ya Pak, internalnya dibereskan, disamakan pandangannya, justru nanti akan punya visi yang lebih besar untuk lebih kompetitif. Bahkan ini digadang-gadang akan menjadi operator peti kemas terbesar ke-8 di dunia ya Pak. Bagaimana tanggapan Bapak untuk hal ini? Mampukah kita lakukan ini dalam waktu dekat? Ya, saya kira kan nanti hasil merger Pelindo ini kan angkanya valuasinya menjadi besar ya. Misalnya kemampuan kapasitas mereka mungkin bisa akan berlipat, misalnya mencapai 16 juta TEU begitu ya. Sehingga mungkin mereka bisa menjadi operator 10 besar di dunia lah dari sisi itu ya. Kedua, saya kira juga yang lebih penting bahwa pelabuhan di Indonesia itu kan sekarang bukan cuma semata-mata monopoli Pelindo ya. Badan usaha pelabuhan swasta juga mulai masuk dan bergerak. Bahkan saya baca misalnya dalam beberapa waktu yang lalu juga sudah masuk international investor misalnya dari Dubai Port masuk untuk membangun pelabuhan bersama dengan satu perusahaan swasta nasional di Jawa Timur misalnya ya. Dengan model seperti ini kan nanti tentu kompetisi juga akan terjadi bukan hanya kita melawan di luar tapi juga internal di mana kemudian perusahaan-perusahaan swasta yang beraliansi dengan investor global juga akan masuk ya. Dengan model seperti ini menurut saya akan menjadi bagus karena kemudian kompetisi hidup ini akan memberikan kemudian upaya-upaya perbaikan terus-menerus ya dari setiap kelompok bisnis termasuk Pelindo hasil merger ini untuk bisa memberikan layanan terbaik begitu ya. Sehingga harapannya ke depan daya saing mereka akan bisa lebih ditingkatkan sehingga upaya untuk pemerintah untuk menjadikan merger Pelindo ini sebagai perusahaan global pengelola pelabuhan juga akan bisa lebih terrealisasi dengan lebih baik. Karena kompetisinya jalan di domestik begitu ya. Sehingga mereka bisa lebih kompetitif di dunia internasional. Ya, lebih kompetitif di internal, di nasional, karena akan ada investor dari pihak lain gitu ya, di salah satu di Surabaya, Jawa Timur. Namun juga ini bisa jauh lebih kompetitif secara go internasional. Pak Toto, tentu dari integrasi ini yang kita nantikan sebenarnya bagaimana sosok Direktur Utama Induk yang akan mengelola dari mergernya Pelindo ini. Seharusnya sosoknya seperti apa nih Pak? Ya ini kan memang bukan perkara mudah ya. Kalau kita lihat histori perjalanan beberapa BUMN lain yang melakukan merger begitu ya. Kadang-kadang juga membutuhkan waktu yang cukup panjang sampai dia menemukan kemudian profil seorang CEO yang betul-betul kuat ya. Mungkin kita ingat pengalaman Bank Mandiri ya sebagai hasil merger 4 bank sebelumnya ya. Jadi itu betul-betul membutuhkan waktu panjang dan kemudian baru pada saat muncul seorang CEO yang kuat ya seperti Pak Roby Johan kemudian bisa membuat Mandiri betul-betul bisa keluar sebagai suatu entitas baru yang lebih kuat begitu ya. Jadi saya kira ke depan untuk merger Pelindo itu membutuhkan sosok CEO ya yang punya kira-kira visionary leadership yang kuat begitu ya. Tahu arah ke depan dari bisnis pelabuhan itu akan kemana begitu ya. Kemudian juga dia memiliki cukup banyak kemampuan-kemampuan inovasi yang memungkinkan Pelindo itu untuk terus berkembang menjadi menjadi perusahaan pelabuhan kelas dunia begitu. Dan tentu saya kira juga bagaimana pemimpin ini juga bisa merangkul semua pihak ya. Karena ini merger 4 pelabuhan, sehingga model-model approach yang baik itu akan memudahkan integrasi ya. Pelindonya menjadi suatu entitas baru sebagai pelabuhan Indonesia baru. Saya kira dengan requirement seperti itu, dengan karakteristik leader seperti itu akan bisa membawa Pelindo cepat ya menjadi perusahaan yang lebih punya daya saing ke depannya. Ya, kita nantikan Pak Toto siapa nanti CEO, Direktur Utama yang akan mengomandoi kapal raksasa Pelindo 1, 2, 3, dan 4 bergabung dalam PT Pelabuhan Indonesia untuk bisa meningkatkan bagaimana operator kita bisa jadi terbesar ke-8 di dunia. Terima kasih Pak Toto, pengamat BUMN sekaligus akademisi UI yang telah bergabung di Kompas Bisnis pagi hari ini. Pagi.